Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Al-Mukarram, para bapak kiai, ibu nyai yang selalu kami takzimi, para ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama, khususnya Tulung Agung, baik pengurus maupun anggota keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Tulung Agung, dan semua masyarakat pemirsa YouTube Muslimat Nahdlatul Ulama Tulung Agung. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama selalu muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang luar biasa ini, di bulan Ramadan ini, kita dengan Allah masih diberi kesempatan untuk beribadah secara maksimal mengisi bulan yang istimewa ini. Semoga kita sekeluarga dan sekeliling kita, masyarakat sekeliling kita semuanya betul-betul bisa diberi kesehatan, kekuatan lahir batin, kemudian bisa maksimal beribadah secara ayem tentrem di bulan Ramadan. Akhirnya kehidupan kita bisa lebih baik segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, di bulan Ramadan tahun 1447 ini kita betul-betul mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengisi bulan Ramadan bersama-sama. Kemudian semoga kebersamaan kita ini bukan hanya bersama di dunia, tapi tetap bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini saya secara pribadi akan matur dengan tema mempererat persaudaraan dalam Islam. Kalau kita membicarakan mempererat persaudaraan dalam Islam, sebetulnya kita tidak terasa. Dari kita mulai kecil, pendidikan kita ala aswaja, ala Nahdlatul Ulama, kita kirim Fatihah, kita kirim doa, bukan hanya mengirim kepada orang-orang tercinta yang kita kenal, tapi mesti ada kepada para muslimin muslimat wal mukminin wal mukminat. Ingat enggak para pemirsa? Itu pendidikan yang luar biasa tentang persaudaraan. Kemudian setelah muslimin muslimat wal mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Jadi bukan hanya yang hidup para pemirsa yang berbahagia, yang sudah meninggal dunia pun tetap kita kirimi doa, kita kirimi Fatihah. Ini menjadi rasa syukur, rasa persaudaraan kita kepada sesama muslim. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita membicarakan persaudaraan, membicarakan ukhuwah, ukhuwah ini ya semuanya insya Allah sudah tahu, ukhuwah ini ada 3 macam. Ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan kepada sesama muslim. Nah, persaudaraan kepada sesama muslim, kasih sayang Allah itu bukan hanya kepada sesama muslim tok. Rahman dan Rahimnya Allah. Rahman, Allah memberi kasih sayang kepada semua makhluk tanpa kecuali, tidak melihat agamanya apa. Nah, khusus yang Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita semua, yang khusus orang-orang Islam. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan kebangsaan. Nah, jargon kita yang terkenal, NKRI harga mati, Muslimat NU jaya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ini adalah wujud dari ukhuwah watoniyah kita. Jadi kita hidup di negara tercinta, NKRI harga mati tersebut di negara kita tercinta Indonesia. Maka siapapun yang berada di Indonesia, siapapun warga negara Indonesia adalah saudara kita semuanya. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Dalam kita bersaudara karena kita bukan di negara Islam, tapi kita berada di negara Indonesia yang
terdiri dari berbagai macam golongan, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Ini moderasi beragamanya. Ini adalah kita dalam hal ini untuk ukhuwah basyariahnya, ukhuwah sesama manusianya harus betul-betul kita jaga. Para pemirsa yang berbahagia, nah saat ini saya secara pribadi akan memaparkan apa hikmahnya kalau kita mempertahankan ukhuwah Islamiyah kita. Di sini ada 9 macam para pemirsa hikmah dari ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa saling cinta dan kasih sayang. Coba kita bayangkan, kalau tidak muncul rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, sesama umat Islam, kita tidak akan bisa hidup secara tentram. Jadi kita saling mencintai, saling menyayangi, biar hidup kita itu lebih damai. Hidup kita, tujuan hidup kita bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua para pemirsa, hikmahnya adalah mempererat solidaritas dan gotong royong. Negara kita adalah negara gotong royong. Indonesia ini ada ratusan, ribuan suku. Nah, dengan berbagai suku, berbagai golongan ini, solidaritas dan gotong royong harus kita jaga. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Orang lain itu bisa saudara kita, bisa tetangga kita, bisa sahabat kita dimanapun berada. Yang ketiga adalah bisa menumbuhkan sikap toleransi dan menghindari permusuhan. Jadi moderasi beragama itu selalu dicanangkan di negara Indonesia ini, masalah toleransi. Jadi kita saling menjaga. Toleransi itu bukan mengikuti apa adanya, tapi kita saling menghargai. Itulah yang namanya toleransi. Yang keempat adalah menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial. Empati itu apa? Empati ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara sahabat kita yang kurang beruntung. Salah satunya contoh kita puasa Ramadan. Kita merasakan lapar, merasakan haus. Itu salah satu hikmahnya. Kita bisa merasakan kalau ada saudara kita yang kehausan, yang kelaparan, rasanya itu semacam ini, itu namanya sebuah empati. Yang kelima adalah menjaga biar iman kita dan amal kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keenam para pemirsa, yaitu meningkatkan keberkahan hidup dan rizki kita. Nah, ini sangat amat kita butuhkan para pemirsa. Hidup kita yang sudah di planning sebaik mungkin, sudah direncanakan dengan baik, itu tetap ada unsur campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup kita itu hanya di atas kertas, secara matematik kita tidak akan terpenuhi sesuai yang kita inginkan. Coba kita bayangkan, salah satu contohnya misalnya, ada sebuah keluarga, penghasilannya si suami istri 1 bulan sekitar 2 juta. Anaknya 3, yang 1 kuliah, yang 1 SMA, yang 1 SMP. Coba secara matematik, bisa gak membayangkan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya? Ada bapak ibunya, ada 3 anak, bukan hanya kebutuhan makan, tapi juga kebutuhan pendidikannya. Tapi alhamdulillah, dengan hanya 2 juta, ya, cukup. Malah bisa lebih, tidak kalah dengan yang lain.
waktunya becekan bisa becek, waktunya hari raya bisa membeli baju baru misalnya. Itu secara matematik tidak bisa kita temukan. Tapi karena berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itu keberkahan hidup dan keberkahan rizki, kita betul-betul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjadi penebar kebaikan. Para pemirsa yang berbahagia, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Hidup kita itu manfaat apa tidak? Salah satu buktinya kalau hidup kita manfaat, kita berada dimanapun itu bisa menyamankan, bisa membahagiakan orang di sekeliling kita. Kalau kita berada orang lain malah tidak tenang, malah merasa tidak aman, itu kita harus evaluasi bahwa hidup kita belum bisa menebar kebaikan. Tapi kalau keberadaan kita, mereka yang ada di sekeliling kita merasa terayomi, merasa kehidupannya lebih marem, kemudian lebih nyaman, itulah bukti bahwa kita termasuk orang yang bisa menebar kebaikan. Yang kedelapan adalah bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat hidup kita para pemirsa yang berbahagia? Tujuan akhir adalah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapat ridho, nah iman, Islam, ihsan kita sudah tercapai, kita bisa termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita perjuangkan, ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuah nanti kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Yang terakhir, nah yang kesembilan adalah meningkatkan kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam adalah berada kekokohan, kepersatuan kita semuanya. Kalau umat Islam tidak bisa bersatu, umat Islam antar umat Islam cekcok sendiri, berkelahi sendiri, sedikit berselisih faham, kemudian menjadi tidak nyaman, itu Islam akan rusak dengan sendirinya. Contoh bulan Ramadan semacam ini para pemirsa. Pemirsa tahu sendiri, kita sudah terbiasa, sudah nggak ada masalah lagi. Awal Ramadan itu kita berbeda. Ada yang awal Ramadan dengan hari Rabu, ada yang awal Ramadan dengan hari Kamis pada tahun ini. Sekarang tidak ada masalah. Semuanya mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri. Semua saling menghargai, saling menghormati, itu adalah kekuatan sesama orang Islam. Jadi demikian para pemirsa yang berbahagia, persaudaraan ini betul-betul penting kita ciptakan. Biar kita betul-betul hidup sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita, Islam kita, ihsan kita bisa menghantarkan kepada termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa yang berbahagia, sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir kalinya ada sedikit pantun untuk kita semuanya. Bahasa Jawa pantunnya, potong rambut jenenge cukur, model anyar koyok jambul singo, ayo dulur padha sing rukun, ben urip tentrem lan mulya. Mangan sate ning warung lumayan, sate wedhus rasane gurih. Persaudaraan ya bagi kudu senajan beda golongan para pemirsa, senajan beda golongan, persaudaraan panggah kudu diuri-uri. Kita jaga bersama.
Sekian, sampai ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.